dosen di jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Saya juga merupakan salah satu peserta seleksi sertifikasi dosen tahun 2020. Mata kuliah epidemiologi dental ini merupakan kurikulum nasional yang terdiri dari 2 SKS, di mana CPNK-nya itu ada 2. Yang pertama, CPNK-nya mampu memahami konsep dasar epidemiologi, kemudian CPNK yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep epidemiologi dental. Sedangkan sub CPNK-nya ada 5 yang terdiri dari mampu memahami dasar epidemiologi, selanjutnya mampu memahami konsep dasar timbulnya penyakit, mampu memahami penyelidikan wabah dan KLB secara umum, lalu mampu memahami konsep teoritis determinan penyakit gigi dan mulut, dan yang terakhir mampu memahami pemantauan dan pengendalian faktor-faktor risiko kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Mata kuliah epidemiologi dental mempelajari tentang epidemiologi secara umum dan epidemiologi dental, di mana materinya terdiri dari epidemiologi secara umum, epidemiologi karies gigi, epidemiologi gingivitis, epidemiologi periodontitis, dan pencegahan dari penyakit-penyakit tersebut. Untuk pembelajaran, kita melakukannya dengan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan untuk evaluasi, itu dilakukan kuis, kemudian TS, dan kuis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua telah hadir di perkuliahan kita minggu ini. Mana minggu lalu kita telah membahas materi tentang apa? Epidemiologi secara umum ya. Jadi teman-teman sudah membahas tentang epidemiologi secara umum. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas menjurus ke arah giginya ya, yaitu epidemiologi karies gigi. Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau mereview dulu. Kira-kira dari teman-teman semua nih, siapa yang bisa menjelaskan tentang epidemiologi secara umum? Coba ceritakan yang bisa. Atas, berarti jawab. Izin menjawab Ibu ya, yaitu distribusi, frekuensi, faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit. Melalui pembelajaran epidemiologi ini, kita bisa melakukan survei, yaitu survei kesehatan, bisa melakukan survei kesehatan dengan mengetahui penyakit gigi dan mulut ataupun penyakit lainnya. Terima kasih Rozi atas penjelasannya. Emang kalau epidemiologi secara umum itu nanti kita akan mempelajari distribusi, frekuensi, dan faktor-faktor penyebab dari penyakit ya. Kalau di gigi, nah salah satu yang akan kita bahas itu adalah epidemiologi karies gigi. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu karies gigi? Yuk, apa? Gigi berbau, gigi berwarna gigi berwarna. Ada yang bisa melengkapi nggak? Yuk, silakan. Karies gigi itu berawalnya dari uap ketika pelaku menumpuk dan itu akan menjadi karies gigi. Dan tidak dibersihkan terus-terusan, waktu tidak dibersihkan itu akan menjadi karies gigi. Baik. Oke teman-teman semua, jadi dari penjelasan teman-teman semua yang tadi sudah bagus ya, sudah tahu ini karies gigi itu memang gigi berubah. Nah untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan masuk ke pelajaran epidemiologi karies, di mana pada epidemiologi karies ini kita nanti akan membahas mulai dari epidemiologinya atau faktor-faktor yang tahu. Jadi faktor yang menyebabkan karies gigi itu apa aja, sampai nanti ke proses terjadinya karies gigi. Nah, sekarang kita masuk ke etiologi karies gigi. Apa aja sih yang menjadi penyebab terjadinya karies gigi? Yang pertama itu ada host. Host itu adalah giginya. Kemudian ada bakterinya atau agentnya. Kalau yang penyebab terjadinya karies gigi itu biasanya bakteri apa? Streptococcus pyogenes, yaitu salah satu bakterinya. Tapi masih banyak bakteri yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya karies gigi. Kemudian ada diet atau substrat dan juga ada lingkungan.
Nah, ini tidak hanya 4 ini saja, tapi juga waktunya. Ya, kalau seandainya dari 5 ini salah satunya tidak ada, maka itu tidak akan terjadi karies gigi. Contohnya, kalau seandainya kita posnya nggak ada giginya, otomatis tidak akan terjadi karies gigi. Betul? Nah, kemudian kalau agentnya si bakterinya tidak ada, juga tidak akan terjadi karies gigi. Kira-kira kalau seandainya yang 4 ada kecuali dalam waktu 7 hari, misalnya ada giginya, ada bakterinya, ada makanan kemudian ada lingkungannya yang jorok itu dalam 1 minggu, kira-kira itu akan terjadi karies gigi atau tidak? Tidak akan terjadi karies gigi, karena karies gigi ini kalau orang yang berisiko karies giginya itu cepat atau tinggi, maka itu minimal itu ada 6 bulan proses terjadi karies gigi. Sampai di sini paham? Sekarang kita masuk ke proses pembentukan karies gigi. Kira-kira kalau menurut teman-teman, sebelum kita masuk ke proses nih, teman-teman udah tahu belum apa itu yang dinamakan demineralisasi dan remineralisasi? Nah, demineralisasi ada di contoh, kita langsung contoh ya. Kalau misalnya ini teman-teman habis gosok gigi, sikat gigi, terus makan, nah itu pH-nya akan turun langsung, itu dinamakan dengan demineralisasi. Nah, dari demineralisasi ini berarti kan pH-nya turun ya, pH mulut kita turun menjadi asam. Kemudian proses naiknya itu fungsinya saliva salah satu adalah untuk menetral atau melakukan remineralisasi, ya. Nah, jadi yang si demineralisasi pada saat turun tadi, proses untuk naik ke atas itu butuh waktu 40 menit, itu adalah dinamakan dengan remineralisasi. Seperti sini paham? Jadi apabila demineralisasi itu lebih besar ya, lebih sering dibandingkan dengan remineralisasi, itu akan terjadi karies gigi. Tapi kalau seandainya demineralisasi ini lebih kecil daripada remineralisasi, nah itu akan terjadi free karies, tidak akan terjadi karies gigi. Nah, proses terjadinya karies gigi ini seperti apa? Yang pertama itu pada saat teman-teman sikat gigi, ya sikat gigi misalnya pagi atau makan siang. Nah itu kan gigi kita dalam keadaan bersih kan, udah disikat semua itu ya, jadi bersih dari bakteri. Namun 10 detik setelah sikat gigi itu ada yang namanya aqueous pellicle yang transparan, itu nempel di gigi kita lagi 10 detik ya. Setelah sikat gigi 10 detik, nah itu nempel di aqueous pellicle, dia transparan, tidak terlihat. Di sanalah nanti bakteri-bakteri itu akan lengket. Jadi di dalam mulut ini dia pasti ada bakteri, di saliva itu pasti ada. Jadi setelah sikat gigi itu pun bakteri itu akan lengket. Tapi kalau dibiarkan secara terus-menerus, nah itu bakteri itu yang nantinya akan menumpuk dan menjadi plak. Jadi plak itu bukan debris atau sisa makanan ya, tapi plak itu adalah kumpulan dari si bakteri-bakteri yang menumpuk menjadi plak. Oke, jadi tidak asam ya, tidak ketemu asam yang proses karies gigi itu karbohidrat ketemu asam menjadi karies gigi, bukan seperti itu ya. Jadi prosesnya itu dari si plak tadi nempel di aqueous pellicle ya, bakteri-bakterinya nempel kemudian menjadi plak. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, tidak disikat atau tidak dibersihkan, itulah yang akan menyebabkan terjadinya karies gigi. Karies gigi salah satu bakteri penyebabnya adalah tadi ya, atau plak muda. Kalau plak tua itu nanti penyebab terjadinya tanah gigi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita bahas yang demineralisasi. Jadi ini ada yang namanya kurva Stephen, di mana tadi sudah telah saya jelaskan ya. Kalau kurva Stephen ini setelah kita mengkonsumsi sukrosa, maka pH mulut itu mulai turun dalam waktu 3 menit dan akan tetap rendah selama 40 menit. Nih, itu ya, akan tetap rendah selama 40 menit. Jadi kalau seandainya kita sering minum, maka itu akan berisiko jadinya karies gigi. Karena apa? Karena pH-nya di bawah 1. Jadi kalau pH asam itu, pH mulutnya asam, itu akan berisiko untuk terjadinya karies gigi. Kalau pH mulutnya basah, itu akan berisiko untuk terjadinya karies gigi. Oke, sampai di sini paham? Paham.
Baik teman-teman, itulah materi kita tentang karies gigi ya, baik itu etiologi maupun proses terjadinya karies gigi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, silakan. Ada izin bertanya ibu, kenapa gigi kita masih bisa berubah meskipun kita sudah menyikat gigi sehari 2 kali pagi setelah sarapan dan malam? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaannya itu kenapa seseorang itu masih bisa karies gigi padahal dia rajin sikat gigi ya, baik itu pagi setelah sarapan maupun malam sebelum tidur. Oke, sekarang gini, seseorang seperti yang tadi saya jelaskan kurva Steven itu, bahwa di kurva Steven itu dia akan turun dalam 33 menit, kemudian dia akan bertahan selama 40 menit di asam. Nah, Rina sudah bertanya belum sama orangnya atau sama temennya yang melakukan yang konsultasi tentang karies gigi itu sudah ditanyakan belum kebiasaan mereka konsumsi gula dalam sehari? Belum. Jadi sesuai dengan kurva Steven ini, kita lihat yang di depan. Nah, ini adalah contoh salah satu, atau misalnya kita konsumsi dalam 1 hari. Ini adalah misalnya kita konsumsi dalam sehari. Makanan apa aja yang kita konsumsi, seperti sarapan pagi misalnya kita di jam 7, kemudian makan siangnya kita di jam 12, dan makan malamnya di jam 6 malam atau 6 sore gitu ya. Namun di antara waktu makan ini kita ada minum soda, ada misalnya makan makanan yang manis. Nah, itu kalau seandainya tiap jam kita konsumsi hal-hal seperti itu, minuman manis atau makanan manis tersebut, maka itu akan menyebabkan pH mulut kita di bawah terus atau asam terus ya. Tidak kita beri rongga mulut itu untuk melakukan yang namanya remineralisasi. Sehingga itulah kenapa seseorang itu dia rajin sikat gigi pagi dan malam sebelum tidur, tapi tetap ada gigi berlubang. Itu adalah salah satu faktornya. Bisa lagi faktor yang kedua itu pH mulut mereka itu lebih asam. Jadi tingkat asamnya itu lebih tinggi. Itu juga bisa berpengaruh. Tri? Paham sampai di sini teman-teman semua? Paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup. Baik, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya harap teman-teman dapat mengulang pelajarannya di rumah ya. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.